Ada 4 tahap yang biasa dilalui orang atau pasien yang divonis menderita penyakit berat seperti kanker, ya. Penyakit berat lainnya adalah penyakit-penyakit yang terminal, misalnya saja gagal ginjal kronis yang memang harus cuci darah, karena sekali cuci darah tidak bisa kembali lagi, ya. Jadi harus cuci darah terus seumur hidup. Nah, yang saya mau beri contoh adalah pasien kanker. Jadi yang tahap pertama ketika dia menerima vonis itu, maka biasanya adalah menolak, menyangkal bahwa dirinya mengidap penyakit berat kanker, ya. Dan biasanya menyalahkan dokter, menyalahkan laboratoriumnya, kemudian mencari second opinion, mencari opini yang lainnya kepada dokter atau pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya. Dan ini biasanya ada kurun waktu tertentu, jadinya setahun atau 2 tahun. Ketika mencoba mencari itu, ternyata sebagian berpendapat sama, yang bersangkutan menderita kanker, maka akhirnya menyerah. Kemudian beralih kepada tahap kedua, menerima dengan syarat. Oke dok, saya memang menderita kanker, tolong obati saya. Kalau dokter bisa menyembuhkannya, maka saya akan memberikan dokter berapapun yang dokter minta, ya. Atau berjanji pada keluarganya, kalau saya sembuh dari kanker ini, maka saya akan melakukan hal yang terbaik untuk keluarga. Atau berjanji bahkan pada Tuhan, kalau sembuh dari kanker ini, maka dia berjanji pada Tuhan untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan sepenuh waktu, ya. Mungkin seperti itu dengan syarat. Tetapi karena pada tahap pertama sudah memakan waktu, dan waktu ini sangat penting bagi penyakit kronis terutama kanker, dan semakin ditunda pengobatannya semakin cepat penyebarannya. Nah, ketika dia menjalani kemoterapi atau radioterapi atau terapi-terapi kanker lainnya, karena sudah terlambat penyebarannya, maka dirasakan tidak banyak kemajuan, dan bahkan makin sakit. Komplikasi karena terapi itu sendiri juga tidak menyenangkan, maka jatuhlah ke dalam fase yang ketiga, yaitu menerima dengan depresi atau putus asa. Ya sudahlah, aku memang tidak berguna lagi, penyakit sudah menggerogotiku, dan aku sudah tidak tahan lagi hidup dengan penyakitan seperti ini. Lebih baik aku mati saja, lebih baik hentikan saja semua terapi, ya. Jadi inilah yang menyebabkan depresi, dan ini adalah titik kritis. Apakah seseorang itu akan selamat, atau orang itu akan justru menderita dan akhirnya terjadi fatalitas, kematian, ya, dalam waktu singkat. Nah, karena itu kita harus membawa pasien-pasien seperti ini, atau pasien-pasien itu harus berubah pada fase berikutnya, yaitu menerima dengan tulus dan ikhlas penyakitnya. Biasanya dia mengatakan, ya memang benar saya menderita kanker, tetapi saya harus hidup bersama kanker ini karena saya masih ingin melihat anak cucu saya bertumbuh besar, kemudian saya ingin menyenangkan orang yang saya kasihi, dan saya ingin lebih berguna lagi bagi sesama. Dan bila seperti ini, maka terapinya menjadi terapi paliatif, yaitu hidup untuk ketika menjemput kematian dengan kanker itu menjadi bisa menerimanya, dan terapi itu tidak menjadi kendala bagi dia, ya, mengurangi nyerinya, dan dia bisa hidup dengan penyakitnya itu, ya. Saya ada contoh seorang ibu yang saya temui dalam suatu pertemuan paliatif di Surabaya kira-kira tahun 2019. Beliau ketika saya temui mengakunya umur 80. Maaf Bu ya, saya lupa nama ibu ini, dan saya mohon maaf dan mohon izin untuk menggunakan foto ibu sebagai motivasi bagi kita semua. Jadi ibu ini menderita kanker sejak umur 50-an setelah pensiun dari pekerjaannya. Jadi selama kira-kira 30 tahun dia sudah menderita kanker itu, dan dia sekarang sebagai tokoh relawan paliatif. Dia tinggal di Jakarta. Dan ya, mungkin ada yang kenal bisa komen di bawah, memberitahu
siapa namanya dan di mana supaya saya bisa menghubungi beliau juga. Artinya, dan ini menjadi motivasi bagi kita. Dan saat ketemu dengan saya, beliau mengatakan pada saya bahwa di kakinya 2 minggu yang lalu, melalui pemeriksaan dokter, ternyata sudah ada penyebaran baru di tulang pahanya. Dan dia mengatakan dengan santai, ya, bukan suatu yang menakutkan, suatu yang menyedihkan. Dan inilah dia sudah pada tahap yang keempat, karena dia menerima penyakitnya, karena dia nanti harus mati dengan kanker juga, tetapi kanker ini saya harus hidup bersama kanker dan bermanfaat bagi sesama. Dan itulah yang dilakukan ibu ini. Terima kasih Bu, sudah memotivasi kami semuanya. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita, bagi Anda yang mengalami vonis kanker atau penyakit-penyakit stadium terminal lainnya. Life isn't hard anymore before you decide to be happy. Jangan putus asa. Anda dibutuhkan oleh sesama Anda. Salam sehat dari saya, Dr. Oi.